Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang membahas tentang teori kepribadian McRae dan Costa kali ini berkesempatan untuk menganalisis film yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Habibie dan Ainun serta Rudy Habibie. Saya Anindita Isikfarin beserta ketiga teman kita, Anissa Zainatu Saadah, Alfi Ainur Rahma, dan Atsila Fatimatu Zahra akan memulai presentasinya. Nah, sekarang kita akan mengulas perihal komponen sentral yang pertama, yakni kecenderungan dasar atau Ocean kepribadian Bapak Habibie. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah openness to experience yang tinggi milik Bapak Habibie. Nah, tapi tinggi dalam artian ini tuh tinggi yang masih dalam batas wajar atau normal gitu loh teman-teman, jadi tidak menimbulkan psikopatologis. Dalam film Habibie dan Ainun, Habibie itu merupakan orang yang kreatif dan original. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya untuk menemukan konstruksi ringan yang cocok untuk industri kereta api dan berinisiatif menambal sepatu menggunakan lipatan kertas. Pak Habibie ini juga merupakan orang yang memiliki imajinasi yang tinggi yang ditunjukkan dengan penemuan teori keretakan sayap pesawat. Selain itu, ia juga penuh ide baru yang dibuktikan dengan ia mencabut regulasi SIUP yang membatasi perusahaan media di masa Soeharto. Kemudian lanjut ke film yang kedua yakni Rudy Habibie. Jadi tingginya aspek openness to experience milik Habibie ini ditunjukkan dengan kreativitasnya ketika mereparasi pemanas ruangan menggunakan nampan dan batu. Ia pun dapat membuat prototipe pesawat ketika magang di sebuah perusahaan. Aspek kedua dari kecenderungan dasar yang akan kita bahas yaitu conscientiousness. Habibie memiliki nilai yang tinggi karena sifatnya yang ambisius, tekun, disiplin, kompeten, teratur, teliti, pemikir, bekerja keras, dan berdedikasi. Dalam film Habibie dan Ainun, ia terus belajar walaupun ia belum makan siang. Habibie juga dipercaya menjadi ketua proyek. Habibie dapat menjelaskan pada Ainun mengenai mekanisme pesawat dan juga menjelaskan mengenai material gerbong kereta yang didesainnya. Di samping itu, kertas-kertas pekerjaannya ia bawa ke rumah. Ia rela tidak tidur karena memikirkan solusi dari permasalahan negara walaupun Ainun sudah memintanya beristirahat. Bahkan, Habibie hanya tidur 1 jam sehari untuk memikirkan masalah Timur-Timur. Kemudian dalam film Rudy Habibie, Habibie menenangkan ibunya dengan berkata tidak apa-apa ketika ibunya memberitahu bahwa uang untuk Habibie akan terlambat dikirim. Hal ini menunjukkan tekad dan ambisi kuat Habibie untuk bertahan hidup walaupun dalam kondisi yang sulit. Selanjutnya yaitu aspek extraversion. Terlihat dengan sangat jelas dalam film Habibie dan Ainun bahwa Habibie merupakan orang yang banyak berbicara, bersemangat, penuh energi, aktif, riang, bergairah, dan beremosi positif. Dalam film tersebut, hal ini dapat dilihat ketika ia berkunjung ke rumah Ainun dan buka bersama dengan keluarga Ainun. Ia juga bersifat asertif, tulus, dan mampu mengungkapkan perasaan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Habibie memberi presentasi ke rekan kerja barunya mengenai mimpinya membangun industri dirgantara. Sementara itu, aspek extraversion dalam film Rudy Habibie ditunjukkan dengan keaktifan Habibie dalam kegiatan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Aachen. Hal ini menunjukkan sifatnya yang mudah bergaul. Ia juga berteman dengan banyak orang, termasuk yang bukan merupakan warga negara Indonesia. Tingkat agreeableness tokoh Habibie sedang cenderung tinggi. Dibuktikan di dalam film Habibie dan Ainun, Habibie merupakan orang yang mau mengalah dan mendahulukan orang lain. Ia memprioritaskan panggilan ibunya daripada bacaannya. Lalu, sifat ini juga terlihat ketika ia rela tidak tidur karena memikirkan permasalahan negara. Selanjutnya, toleransinya dibuktikan dengan membiarkan pekerjaannya yang kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Habibie pun termasuk individu yang sabar, karena ia terbukti sabar merawat Ainun ketika sakit dan sangat berempati kepadanya. Namun, Habibie juga menunjukkan perilaku kelas kepala dengan tidak mendengarkan saran sulis mengenai penyakit Ainun. Ia juga berprasangka atau tidak mudah percaya dengan orang lain, terlihat dari penolakannya untuk dipindah ke NGO dan enggan menyerahkan beban pesawat miliknya. Di dalam film Rudy Habibie, ketika ibunya berkata bahwa kiriman uangnya akan datang terlambat, Habibie berkata tidak apa-apa. Hal ini menunjukkan sifatnya yang ikhlas dan mau mengalah. Lalu untuk tingkat neuroticism sendiri, tingkatnya itu sedang,
Dalam film Habibie dan Ainun, Habibie cenderung bersifat impulsif. Hal ini ditunjukkan dengan ia yang mengejek Ainun dengan berkata jelek gendut hitam kayak gula Jawa. Selain itu, ia juga memiliki tingkat kecemasan yang cukup tinggi, dibuktikan dengan ia yang merasa gugup, tegang, dan khawatir ketika Ainun akan melahirkan untuk pertama kalinya, hingga hal ini membuat Habibie berjalan mundar-mandir. Namun, ia juga tidak temperamental. Ia dapat menjaga ketenangan walaupun ia mendengar secara langsung bahwa para wartawan dengan skeptis membicarakan pesawatnya dan meragukannya. Di dalam film Rudy Habibie, Habibie tetap tenang ketika diajak karena paspornya berwarna hijau, bahkan ia dapat menyelesaikan tantangan yang diberikan padanya dengan baik, yaitu tantangan untuk memesan berbagai jenis makanan, tetapi tidak boleh menuliskannya di kertas. Lalu, Habibie juga terlihat sebagai pribadi yang mudah panik ketika ia tidak menemukan namanya di papan ujian kelulusan. Nah, setelah bahas mengenai kecenderungan dasar, kita akan beralih lagi ke komponen-komponen lainnya. Untuk komponen yang kedua itu ada yang namanya konsep diri. Menurut kami, Habibie itu adalah seseorang yang percaya dengan dirinya dan kemampuannya. Hal ini disebabkan karena kecenderungan dasar Habibie yaitu extroversion dan consentricness yang tinggi. Selain itu, terdapat pengaruh eksternal yaitu afirmasi dari orang-orang di sekitarnya dan biografi objektifnya yaitu sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya di Jerman. Nah, menurut teman-teman, Habibie ini beneran pede atau enggak sih? Kasih tahu ya di komen di bawah. Kalau udah selesai komen, yuk lanjut lagi ke komen sentral yang ketiga, yaitu karakteristik adaptasi. Sebenarnya untuk karakteristik adaptasi ini ada banyak banget di film, cuma kita ambil beberapa aja sebagai contoh. Untuk contoh yang pertama, teman-teman ingat gak sih waktu Habibie PDKT sama Ainun? Ketika itu, di rumah Ainun itu lagi banyak banget laki-laki yang tertarik sama Ainun. Mereka datang pakai mobil mewah, terus tiba-tiba Habibie datang naik beca dengan pedenya. Menurut kami, itu adalah salah satu pencerminan konsep diri Habibie, yaitu percaya diri. Dia percaya bahwa Ainun tidak akan silau dengan kemewahan harta dan lebih melihat kualitas orang yang mendekatinya. Untuk contoh yang kedua itu adalah ketika Habibie menulis surat ke Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang Indonesia. Teman-teman bisa lihat di menit ke-40. Menurut kami, karakteristik adaptasi ini muncul karena Habibie merasa percaya diri dengan kemampuannya atau kompetensinya, dan selain itu Habibie juga baru menyelesaikan studi doktoralnya di Jerman. Untuk yang contoh yang ketiga itu merupakan karakteristik adaptasi yang muncul dari pengaruh eksternal. Kami melihat bahwa di film itu ibu Habibie itu sangat care dan sangat peduli dengan anaknya, sehingga kami berpikir bahwa dukungan keluarga Habibie membuat Habibie berani bermimpi untuk memajukan industri digantara di Indonesia. Untuk contoh keempat, merupakan karakteristik adaptasi yang muncul dari pengaruh eksternal juga. Teman-teman ingat gak sih adegan di awal film ketika Habibie mengejek Ainun bahwa dia itu adalah sosok yang hitam, jelek, kayak gula Jawa? Nah, menurut kami sebenarnya kan Habibie tidak mempunyai kecenderungan neuroticism yang tinggi. Namun karena ada provokasi dari teman-temannya, sehingga Habibie harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan value yang dia pegang. Teman-teman ingat gak kalau misalnya di teorinya Menkre dan Costa itu, selain ada komponen sentral, juga ada yang namanya komponen sekunder. Nah, untuk komponen sekunder yang pertama itu ada namanya faktor biologis. Nah, kami ini nggak bisa ngasih tahu ke teman-teman nih, kira-kira apa sih faktor biologis yang mendasari terbentuknya kepribadian Habibie. Karena kan biasanya yang tahu hal-hal seperti itu cuma dokter yang merawat Habibie. Karena itu kita langsung aja ya ke komponen sekunder yang kedua, yaitu pengaruh eksternal. Menurut kami, ada 3 pengaruh eksternal yang lumayan mempengaruhi terbentuknya kepribadian Habibie yang sekarang. Yang pertama itu adalah keluarga yang suportif. Teman-teman bisa melihat dari perilaku ibunya di film. Yang kedua itu adalah keberadaan Ainun. Yang ini sih udah jelas banget karena Habibie itu sangat adore sama Ainun, pokoknya sangat mengidolakan Ainun, dan ini sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya. Yang ketiga itu adalah afirmasi kejeniusan. Nah, maksudnya afirmasi kejeniusan ini adalah, teman-teman ngeh gak sih ketika Habibie melakukan sesuatu terus ada orang-orang di sekitar bilang, wah kok dia jenius banget, iya dia jenius gitu. Teman-teman bisa lihat di menit ke-39. Menurut kami, afirmasi kejeniusan ini merupakan salah satu faktor yang membuat Habibie mempunyai konsep diri yang percaya dengan
kapabilitasnya. Untuk komponen sekunder yang ketiga, itu ada namanya biografi objektif. Nah, biografi objektif ini adalah kejadian-kejadian real yang terjadi di hidupnya Habibie. Menurut kami, ada 4 kejadian real yang sangat signifikan untuk mempengaruhi hidup Habibie. Yang pertama itu adalah ketika dia terkena tuberkulosis di Jerman. Nah, kan ketika kita bisa lihat ketika Habibie terkena tuberkulosis, dia kemudian bersumpah, pokoknya kalau aku sembuh, aku bakal ngebantu industri dirgantara di Indonesia. Nah, menurut kami itu adalah salah satu kejadian yang membuat dia akhirnya mengabdi ke Indonesia. Kejadian kedua itu tentu saja menikah dengan Ainun. Seperti kita tahu, Ainun itu adalah sosok yang sangat berarti di hidup Habibie, dan sejak ada keberadaan Ainun, menurut kami Habibie itu menjadi lebih terkontrol dalam emosinya. Selanjutnya adalah ketika Habibie berhasil menyelesaikan pendidikan S3-nya di Jerman. Menurut kami, ini adalah salah satu peristiwa yang signifikan karena setelah lulus, Habibie kemudian mengirim surat ke industri dirgantara di Indonesia. Nah, jika Habibie tidak menyelesaikan pendidikan doktoralnya, mungkin Habibie tidak percaya diri untuk mengirimkan surat ke industri dirgantara. Nah, untuk poin yang terakhir itu ada ketika Habibie berhasil menyelesaikan pembuatan pesawat N250 di tahun 1995. Menurut kami ini peristiwa yang sangat penting dalam hidup Habibie, karena Habibie itu kan emang seumur hidupnya tuh udah pengen banget punya pesawat. Dan kita untuk berhasil pasti ini adalah salah satu titik balik di hidupnya Habibie. Nah, kalau begitu, terima kasih untuk perhatian dan keikhlasan teman-teman dalam merelakan kuota untuk menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, sehat selalu, dan di rumah aja. Dadah!